Mulai pembelajaran kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kehidayah beliau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dulu pembelajaran kita ini dengan membacakan doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Nama diri bagi atas tidak siap untuk belajar hormat pada Bapak Guru. Apakah hadir semuanya hari ini? Hadir. Coba Pak cek hadiran kita dulu. Dea, Aisyah Ramadhani, Dela, Hadir Pak. Aprianti, Kayla, Hadir Pak. Mariani, Hadir Pak. Natia Yopa, Hadir Pak. Nia Fiandini, Hadir Pak. Wildatul Mardian, Hadir Pak. Adelia Putri, Hadir Pak. Citra Melati, Hadir Pak. Dava Aliansa, Hadir Pak. Indra Hadianto, Hadir Pak. Mesya Unsani Putri, Hadir Pak. Nova Andriani, Hadir Pak. Oki Munandar. Ada yang tidak disebutkan namanya? Tidak ada. Baik, anak-anak Bapak, apakah keadaannya sehat semuanya hari ini? Ada yang sakit? Jadi karena kondisi sekarang masih dalam pandemi COVID-19 dan daerah kita termasuk zona kuning, jadi ada yang tidak pakai masker dan ada yang pakai masker ya, anak-anak Bapak semuanya. Jadi Bapak harapkan pertemuan besok usahakan memakai masker semuanya ya. Dan kamu semua Bapak harapkan selalu mematuhi protokol kesehatan di dalam kita berada. Apa saja protokol kesehatannya? Indra? Tangan, jaga jarak, memakai masker Pak. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter dan memakai masker. Jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Pancasila sebagai siapa yang bisa? Kela apa? Pancasila sebagai dasar negara. Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang Pancasila sebagai dasar. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu pada submateri keduanya, yaitu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum masuk ke materi pembelajaran,
Di sini apakah Anda semua berasal dari suku yang sama? Ya. Ya. Ada yang berasal dari suku Minang? Dapat sukunya Minang kan? Enggak, Pak. Sukunya apa? Jawa, Pak. Jawa. Tapi Jawa semua. Ya. Baik. Apakah pernah kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku? Nah. Apakah kalian saling mencemooh di sana? Enggak. Kenapa kalian bisa saling menghargai terhadap perbedaan tersebut? Kira-kira kenapa? Apa ini? Adanya Pancasila. Ya, karena adanya Pancasila. Sesuai dengan materi kita hari ini. Kenapa kalian bisa saling menghargai? Itu karena adanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik. Baik, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi ini, manfaatnya untuk kamu semua adalah seperti yang Bapak contohkan tadi. Kamu semua berada di Pulau Sumatera, yang dominan sukunya adalah Minangkabau atau suku Minang. Jadi agar tidak terjadi benturan atau agar tidak terjadi pertentangan antara perbedaan itu, maka perlulah kamu semua memahami tentang Pancasila, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi setelah mempelajari materi ini, kamu semua akan lebih mengutamakan sikap persatuan dan saling menghargai di dalam keberagaman. Itulah yang manfaat yang bisa kamu semua peroleh dari materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk ke materi pokok, Bapak akan memperlihatkan KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Baik. Jadi kompetensi dasarnya pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada materi sebelum Pancasila sebagai dasar negara, yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan arti pentingnya. Begitupun pembelajaran hari ini. Namun bedanya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, hari ini sebagai pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu kamu semua dapat menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua, bersikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan makna pandangan hidup. Yang terakhir yaitu menganalisis kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa percaya diri dan tanggung jawab. Itulah KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, untuk menambah semangat, udah ada yang bermenung, masih ngantuk mungkin karena hari masih pagi. Mari berdiri semuanya. Akan dibuka masker. Yang bisa mimpin nyanyi lagu wajib ke depan. Putri bisa. Coba Putri. Apa? Nggak usah pakai suara aja. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3.
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Tekan dulu. Baik. Kira-kira apa hubungan lagu itu dengan materi kita hari ini? Sesuai juga dengan contoh yang Bapak berikan tadi. Satu bangsa. Satu bangsa yang berarti Satu bahasa. satu bahasa, tidak ada Satu pelajaran. perbedaan yang memisahkan kita semua. Itulah inti dari lagu tadi, yang ada juga kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membagi kelompok dulu. Jadi kita akan mempelajari materi ini seperti minggu kemarin juga dengan berbagi kelompok. Silakan berdiri, bawa tasnya langsung. Untuk ketua kelompok, Bapak pilih yang laki-laki saja. Indra, Oki, sama Dava. Untuk kelompok selanjutnya, ketuanya Wilda. Dia dalam berkelompok. Jadi di sini nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini bangkunya disusun berbentuk kelompok. Dan silakan kelompok 1 Dava. Di sini dulu. Silakan teman ambil mejanya. Kelompok 2 Oki. Kelompok 3 Indra tetap di situ. Kelompok 4 Wilda tetap di situ. Anggotanya silakan di sini. Citra, Kailal, kelompok berapa? Putri, si Dela, kelompok Indra. Adel, Yani, kelompok Indra. Siapa yang belum dapat kelompok? Berapa orang? Tapi belum ada anggotanya. Yang dekat itu aja langsung. Si Dela sama si Nova. Jadi tiga-tiga. Si ini masuk kelompok Oki. Si apa? Yopa. Kan sama siapa? Kan itu nama di sini. Yopa masuk kelompok Hilda. Silakan. Buat tempat duduknya sini. Susun anak-anak. Nah, ya Pembelajaran yang mau Bapak tuntun di sini adalah keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Jadi langkah-langkahnya yang pertama sudah Bapak bagi kelompok,
Bapak tampilkan sebuah video pembelajaran dan juga gambar. Nanti kalian menganalisis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gambar dan video tersebut, yang tentu ada hubungannya dengan materi kita tentang Pancasila sebagai pandangan kita. Terus setelah itu pertanyaannya sama dengan kemarin. Misalkan kelompok DAPA, pertanyaannya misalkan Bapak tunjuk DAPA yang pertama bertanya. Silakan Bapak tunjuk kelompok yang untuk menjawab. Tunjuk orangnya langsung. Misalkan DAPA tunjuk kelompok Indra yang jawab. Nah, Indra, catat pertanyaan dari DAPA. Yang pertanyaan selanjutnya adalah Indra. Begitu seterusnya. Indra tunjuk yang lain nanti. Tapi jangan tunjuk anggota kelompoknya sendiri. Anggota kelompok lain tunjuk. Nanti setelah itu, kalau semua kelompoknya sudah dapat pertanyaan, ini kan 3, kalau sudah penuh, pilih yang belum dapat pertanyaan. Kalau ini kan 4, itu 4, ini 3. Tapi nggak Bapak tunjuk, misalkan Nova boleh nanya sama Bapak atau boleh nanya sama kelompok Indra, itu bebas. Boleh menentukan. Sampai di situ ada pertanyaan? Nah? Terus pertanyaannya kalau udah lengkap, misalkan kelompok putri udah lengkap pertanyaannya, nanti ada LKPD Bapak kasih, baru salin buat sebagai laporan diskusinya, nanti salin pertanyaan dari teman itu di dalam kertas selembar sesuai dengan format LKPD yang Bapak kasih, lembar kerja kalian. Setelah itu diskusikan bisa dari buku paket, bisa dari materi ajar yang Bapak kasih melalui HP, dan juga bisa melihat video pembelajaran yang Bapak kasih nanti dalam proses pengolahan data. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Del? Karena senyum-senyum aja deh. Dan untuk tahap selanjutnya, silakan lihat video gambar-gambar video dulu. Sudah kelihatan? Ya. Ini gambar yang pertama. Itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Silakan dicatat langsung pertanyaannya kalau sudah ada pertanyaan terkait dengan gambar-gambar yang Bapak tampilkan. Dan masuk yang kedua. Masuk yang kedua. Bisa dilanjutkan. Ini adalah gambar musyawarah. Masyarakat sedang bermusyawarah. Yang ketiga. Tolong Bang. Dan yang keempat. Ini. Untuk videonya sebentar, dia dari keempat gambar tadi. Coba lihat, apa kira-kira hubungannya? Apa kira-kira? Dewa, silakan. Apa kira-kira hubungan gambar itu dengan materi yang akan kita pelajari? Terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Iya. Gambar pertama itu kan gambar Pancasila dengan sila-sila di dalam gambar tersebut. 3 gambar itu adalah kondisi di mana masyarakat yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Itulah hubungannya. Ada yang bisa memberikan pendapat yang lain? Indra? Menurut Indra apa
hubungan beragama itu dengan materi yang akan kita pelajari? Gambarannya berpedoman pada Pancasila. Iya. Kehidupan masyarakat yang berpedoman pada Pancasila. Baik. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, Bapak akan membagikan LKPD dulu sebagai format laporan kamu semuanya. Untuk kelompok 1 ini dapat kelompok 1 dia. Kelompok 2 apa? 3 dan kelompok 4. Jadi Bapak di sana kan ada di format LKPD yang kedua itu kan ada tentang video. Jadi dalam video itu karena videonya tidak bisa diputar tadi, Bapak akan gambarkan apa isi video itu. Isi video ini adalah kerukunan antara siswa di sekolah yang berbeda agama. Jadi dalam video itu digambarkan ada siswa dalam satu sekolah, satu kelas itu berbeda agama. Namun mereka tetap rukun, tidak ada terjadi konflik di dalamnya. Tetap hidup damai, rukun, tidak ada terjadi perdebatan, konflik yang diakibatkan oleh perbedaan agama tersebut. Itulah gambar umum isi video tersebut. Kira bisa terbayang, dapat? Di sana kan ada di format LKPD yang kedua itu menurut Anda apa hubungan video tersebut dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kan dalam video tadi kerukunan antar umat beragama. Apa hubungannya dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Itu akan kita jawab melalui pencarian informasi nantinya. Dan video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Baik, untuk video pembelajarannya nanti akan Bapak tampilkan dalam pengolahan data. Sekarang setelah mengamati gambar ini, siapa kira-kira yang mau bertanya pertama? Siapa yang mau mengidentifikasi pertanyaan pertama? Siapa yang mau kasih pertanyaan pertama? Siapa? Nah, silakan Bapak, bagus. Berarti Bapak perlu menunjuk orang lagi untuk yang pertama. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok Indra. Siapa yang mau kamu tunjuk Bapak untuk menempatkan pertanyaan selanjutnya? Tapi kelompok Indra tadi. Nah, siapa yang mau kamu tunjuk untuk mengasih pertanyaan setelah kamu? Indra aja, Pak. Nah, Indra, oke silakan. Catat pertanyaannya kelompok Indra. Pertanyaannya adalah jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan Hidup bangsa. Nah, terima kasih Dava. Selanjutnya kelompok Indra mau memberikan pertanyaan kepada kelompok siapa? Kelompok Putri, kelompok 4 ya silakan. Sama orangnya? Putri, silakan catat pertanyaannya kelompok 4. Jangan bengok, Yopa. Yang lain siapkan pertanyaannya, jangan sampai kelompok. Bapak ingatkan lagi, keaktifan Bapak nilai siapa yang aktif diberikan penilaian plus, namun yang nggak mampu menyelesaikan tugasnya juga diberikan hukuman atau punishment. Punishmentnya apa? Menyanyikan lagu wajib, membaca teks proklamasi, membaca Sumpah Pemuda, atau salah satu adanya pembukaan undang-undang. Baik, silakan Indra. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya. Bagaimana pengamalan Pancasila sebagai
pandangan hidup. Bagaimana pengamalan Pancasila Sebagai pandangan hidup? Ya, baik. Pengamalan. Nah, yang lain kan mencatat. Putri, silakan mau bertanya kelompok siapa? Baik, silakan. Orangnya ada Dini di sana, Dea, Nova sama Oki. Nova, silakan. Yang lain catat pertanyaannya, bukan Nova yang catat. Nova. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Mengapa Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa? Bagus pertanyaannya. Dah, silakan Nova. Biarkan teman yang catat Nova. Kan ada si Dini yang catat. Nah, Nova. Silakan Nova. Pertanyaan untuk kelompok siapa? Kelompok satu. Nah, ya silakan. Sama siapa? Dafa udah. Kan Dafa lagi. Dafa udah tanya tadi. Sama Citra. Citra, baik silakan. Apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila? Apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila sebagai pandangan hidup? Bapak namakan pertanyaannya ya. Nanti jangan ngomong. Nah, baik, bagus. Apa yang terjadi? Apa? Apa yang terjadi apabila tidak ada Pancasila sebagai pandangan hidup? Bagus pertanyaannya. Yang lain catat ya, catat Citra langsung. Biar waktu kita nggak terpakai banyak. Catat apa? Catat apa? Sebagai apa yang terjadi apabila tidak ada Pancasila sebagai pandangan hidup? Ya. Nah, Citra langsung. Jadi untuk kelompok selanjutnya bukan temannya yang dapat pertanyaan itu yang catatnya, tapi anggota kelompok lain. Maksudnya anggota kelompoknya. Ya silakan Citra, pertanyaan ke kelompok siapa? Kelompok 3. Kelompok 3 lagi, Indra lagi. Siapa orangnya? Adel, silakan. Bantu catat Yani. Mengapa kita harus bermusyawarah dalam menentukan kesepakatan? Baik. Berarti ada hubungannya dengan gambar tadi ya. Iya, Pak. Mengapa kita harus bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan? Langsung pikirkan jawabannya ini. Dan diskusikan dalam kelompok nanti. Yang lain boleh berdiskusi, pertanyaan sudah didapat, jadi nanti tinggal nyanyiin saja ke KPD lagi. Diskusikanlah langsung jawabannya. Siapa tadi yang ada? Ada lagi. Itu pertanyaannya. Ke kelompok siapa? Mengapa kita harus bermusyawarah untuk menemukan sebuah kesepakatan? Del, cepat Del. Nggak boleh lama-lama nanti kena hukuman lagi. Silakan Adel, pertanyaannya. Adel mau bertanya sama siapa? Lempar pertanyaan kepada kelompok mana? Kelompok 4, silakan. Cepat, ayo, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Del? Ayo, silakan. Pas atau gimana pertanyaan? Pas. Ayo cepat, silakan. Gue sih nggak pertanyaan deh. Ayo silakan.
Tidak ada Pancasila, negara Indonesia semuanya terpisah belah. Ayo Dew. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, laksanakan hukumannya. Apa hubungan Silakan cetak. Apa hubungan? apa hubungan Pancasila sebagai pandangan hidup dengan kerjasama? Dengan kerja sama. Dengan kerja sama. Dengan musyawarah atau dengan kerja sama? Misalnya nggak ada kerja sama sebenarnya tadi, mungkin musyawarah misalnya. Apa hubungannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan musyawarah? Ya. Orangnya siapa tadi? Nomor 4? Ya Pak. Pertanyaannya dari sana. Apa hubungannya Pancasila sebagai pandangan hidup dengan musyawarah? Langsung diskusikan jawaban pertanyaan yang tadi Bu Putri. Cari informasi langsung untuk diolah menjadi laporan nanti. Oke, teman, diskusikan. Iya. Jadi format laporan yang akan kalian kumpulkan seperti ini nanti ya. Format laporannya dibuat di kertas lembar, ada nama kelompok. Di sini pertanyaan dari teman-temannya. Kalau pertanyaan Anda terkumpul semua baru buat di kertas itu. Tapi sebelumnya pertanyaan yang sudah ada itu cari juga informasinya untuk menjawabnya nanti. Ini jawabannya. Ini yang kedua. Ini terkait video yang sudah Bapak jelaskan tadi apa isi videonya. Ini karena kebetulan videonya nggak bisa diputar, jadi Bapak gambarkan saja isinya. Ya. Nah, ya Pak, silakan. Pertanyaannya terkait gambar tadi dan video. Dia pertanyaan-pertanyaan itu hampir ada yang sama jawabannya. Arti penting, ada hubungannya arti penting itu dengan Pancasila. Bagaimana kalau tidak ada Pancasila? Bagus pertanyaannya. Ayo ya Pak, jangan lama-lama seperti ada tadi. Kelompok yang lain pertanyaannya cari juga informasi untuk menjawab. Jadi nanti kita tinggal mengolahnya lagi. Ayo ya Pak, cepat ya Pak. Itu siapa? Itu dia. Dini dapat Dini. Siapkan pertanyaannya Dini. Jawabannya pertanyaan dari Yopa itu catat sama kelompok lain. Yopa boleh, Dea boleh. Dini langsung pikirkan pertanyaannya tadi. Apa pertanyaannya? Pikirkan pertanyaan untuk Dini lagi. Yang catat pertanyaannya boleh Dea. Silakan apa pertanyaannya? Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Baik, berarti langsung ke materinya yang ditanya. Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Dari catat ya, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Diskusikan langsung, cari informasi. Di sana Yani, di sini Kaila, di sana Dela sama Hilda.
Tunjuk aja orang langsung siapa? Kayla, baik. Kita pertanyaannya Citra. Kayla memikirkan pertanyaannya. Yang telah diidentifikasi. Silakan diskusiin. Silakan apa? Menemukan kesepakatan. Sudah ada pertanyaan sama, pertanyaannya sama siapa tadi? Masalah Citra. Baik, boleh juga, boleh. Silakan. Boleh. Dan mengikuti pertanyaan yang timbul yang sudah diidentifikasi masalah. Tanya Citra tadi. Enggak apa-apa. Jawabannya belum tentu sama. Jawaban antara kelompok 3 dan kelompok 1 nanti. Apa ulang lagi ini? Kenapa harus ada musyawarah dalam menentukan kesepakatan? Kenapa harus ada musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan? Silakan Kayla, siapa yang mau ditunjuk? Yani Pak. Yani, pertanyaannya apa? Untuk mendapatkan kesepakatan apa yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa? Apa yang terkandung dalam? Pandangan hidup bangsa. Bisa diperinci lagi pertanyaannya, Kayla. Apa kayak Bentar belum. Baik, Bapak jelaskan pertanyaannya boleh. Apa yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Bukan hanya pandangan hidup bangsa itu. Bingung kawan itu jadi. Silakan Pak. Nah, apa yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kenapa Pancasila ini inti dari pertanyaannya Indra, Yani, dan Adel? Kenapa Pancasila ini bisa dijadikan pandangan hidup bangsa? Apa yang ada di dalamnya? Kebayangin apa yang ada di dalamnya sehingga dia bisa menjadi pandangan hidup bangsa. Senyum dia, jangan ngambek aja dan apa jawabannya ini. Nah, kita berarti udah lengkap Yani sama siapa? Tersisa di sana ada 2, di sini 1 orang. Dua. Dea, baik Dea, catat pertanyaannya Dini. Oki, Nova. Pertanyaannya? Apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Bagus, itu masuk materi pokok. Apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Ini ada fungsi Pancasila. Kalau kita di sini mana yang masih pandangan hidup? Kemarin kan ada dasar negara, oke? Ini golongkan. Coba. Apa? Yang udah dapat pertanyaan silakan salin pertanyaannya ke format laporan yang akan dikumpulkan di kertas tembak. Tapi formatnya sesuai dengan APD ya. Dan silakan cari informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut dari buku paket, dari video pembelajaran, nanti video pembelajarannya Bapak tampilkan, dan dari sumber belajar lainnya. Ini sudah dapat pertanyaan semuanya? Tadi siapa yang ditunjuk tadi? Dea. Nah, pertanyaan Dea untuk siapa? Di sana ada 2, Wilda sama Dela. Untuk Dela, silakan. Pertanyaannya apa? Oke, terkait gambar. Bagaimana jika di dalam masyarakat kita tidak saling tolong-menolong? Bagus juga pertanyaannya itu, analisanya perlu dilihat nanti. Bukan mengapa. Apa yang terjadi apabila, bagaimana boleh juga apa yang terjadi apabila kita tidak saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bagaimana boleh juga bagaimana kalau kita tidak saling tolong-menolong dalam masyarakat. Dela, silakan pertanyaannya kepada siapa?
masih ini udah pernah kan? Nah, silakan cari informasi dari bahan ajarnya, dari HP, dari bahan ajar, dari buku paket untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan juga pertanyaan yang terdapat di dalam KPD. Dela sama siapa? Oke, baik. Pertanyaannya? Mengapa harus Pancasila Jawabannya itu pengalaman sama. Cuman bagaimana kalian menganalisanya? Nanti bagus juga pertanyaannya. Kenapa harus Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup? Kenapa? Karena Oke, silakan. Tinggal satu lagi Mida. Apa pertanyaannya? panik nggak Ya, sekali ini nggak. kan pertanyaannya. Kan menurut Anda, kami dia tersebut tidak biasa. Hanya soal mereka kayak soal identifikasi masalah, soalnya lalu penyelesaian dari masalah beliau dan soal ya, lalu masuk ke selesaikan. Oke, silakan Oki. Makanya dari tadi Bapak bilang cari identifikasi masalah terkait video juga bisa Oki, kerukunan dalam umat beragama. Videonya itu isinya seperti kamu semua ini ada yang berbeda agama, namun kehidupan secara harmonis dalam itu inti dari satu. Bapak silakan dibantu. Silakan untuk kelompok Wilda. Apa ini pertanyaannya? Jangan grogi, biasa saja. Karena ini kita segera. Biar saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3 lah, kamu 3, tiga. 2 ini Pak. Hah? 2. Ini 3 tadi. ini satu. Berarti siapa yang belum? Dapat tapi belum dikasih pertanyaan. Oh, dapat. Siapa yang belum bertanya siapa? Oh iya. Ayo apa pertanyaannya Oki? Nggak sebutkan aja langsung Oki. Pakai bahasa Oki aja nggak apa-apa. Nanti Bapak terjemahkan. Kalau sudah nanti bahasa Oki Bapak terjemahkan sendiri. Harus ada satu dalam perbedaan. Oh baik, bagus juga pertanyaannya. Kenapa harus ada persatuan dalam keberagaman? Perbedaan itu kan beragam. Untuk dapat pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Udah itu tadi lah. Udah Pak. Mengapa Pancasila dijadikan pandangan hidup? Pertanyaan siapa itu tadi? Itu si Kaila tadi Pak. Hah? Kaila. Gak apa-apa, buat aja. Gak apa-apa. Kenapa Pancasila dijadikan pandangan hidup? Kalau Kaila itu pertanyaannya apa yang ada dalam Pancasila? Apa yang ada pada Pancasila sehingga dia dijadikan pandangan hidup? Kalau Wilda? Kan sebagai dasar negara dan Pandangan hidup dasar negara sudah dibahas. Jadi pandangan hidup aja. Kenapa Pancasila dijadikan pandangan hidup? Jawabannya bisa sama dengan kelompok Indra tadi. Tergantung kalian menganalisa. Pandangan hidup, kenapa Pancasila dijadikan pandangan hidup? Kalau istilah Indra tadi podo wae pertanyaannya.
jawabannya nggak mungkin bodoh nanti ini. Udah dapat pertanyaan semuanya? Silakan kalian cari informasi dari buku paket, dari internet. Kalau dari bahan-bahan yang kalian cari di internet melalui HP kalian boleh, dan sumber-sumber lain yang bisa membantu kalian menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut. Contoh bisa diputar. Nah, silakan lihat. Ini gambaran umum materi kita untuk membantu kamu semua menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan menjawab pertanyaan itu. Konsepnya dapat melihat seperti ini. Pancasila akan mengkaji kedudukannya yaitu sebagai patokan hidup bangsa. Lalu kita kaji fungsi dari kedudukan. Ini Bapak dalam bentuk animasi ya. Kedudukan Pancasila memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai patokan hidup bangsa. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai patokan hidup bangsa. Pancasila sebagai patokan hidup bangsa, tapi Pancasila ini dijadikan pedoman pernikahan oleh siapa? Oleh masyarakat, bagi warga negara. Fungsi Pancasila berdasarkan kedudukan sebagai patokan hidup bangsa. Itu adalah sebagai Ini ada fungsi Pancasila, pertanyaannya tadi. Bisa silakan catat langsung. Ulang lagi, nih. Nih, tapi kalian jelaskan lagi ya, sambil dicari di buku kira-kira apa maksud moral pembangunan? Apa maksudnya? Nih, bukan moral pembangunan, sebagai moral dalam tingkah laku. Nah, kita lanjutkan. Ini arti penting Pancasila. Kalau ada pertanyaannya tadi. bahwa Pancasila ini memiliki nilai yang utuh dan saling berkaitan. Lalu bagaimana menjadi Pancasila ini terhadap masyarakat berbangsa dan negara? Pancasila ini memiliki arti yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Arti pentingnya paling ujung itu silakan analisa nanti. Masyarakat yang beragam dalam suku, agama, ras, dan agama akan hidup harmonis dan terhindar dari konflik. Kita, rakyat Indonesia selalu mengamalkan nilai-nilai pendapat Pancasila. Baiklah, pada tahun sebelumnya yang ada dalam buku dari kita akan melanjutkan pada tahap selanjutnya. Baik, itulah gambaran umumnya materinya supaya kalian tidak lari, tidak ngambang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan dilanjutkan ke tahap pengolahan data, pengumpulan data. Silakan baca dari berbagai sumber, buku paket, materi yang kalian download melalui HP kalian di rumah. Silakan dilihat juga. Dan yang terpenting adalah diskusi, ada interaksi di dalam kelompok.
Selain membaca buku bahan ajar dan sumber lain, ini ada juga video pembelajaran. Silakan kalian simak sebentar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Silakan dicatat langsung poin-poin pentingnya. Suaranya sampai ke belakang. Sampai berapa suaranya? Pada video sebelumnya, pada materi pelajaran ini kita sudah membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita akan masuk pada soal menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelum menyaksikan video ini, Langsung catat poin-poin penting yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kalian. dan juga tekan pada loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru, dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing agar teman-teman yang lain, guru-guru yang lain yang ingin mencari sumber dalam belajar PPKN dapat mengetahui video-video yang terdapat dalam Medipesa Channel. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pembahasan kita pada materi kali ini yaitu mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki arti penting dalam kehidupan kita di negara kita Indonesia ini. Kenapa? Karena Pancasila tersebut merupakan azas atau dasar bagi kita sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita tidak memiliki azas atau dasar, kita tidak akan tahu apa tujuan kita, apa arah kita, dan apa pedoman kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila Catat poin-poin penting yang kalian rasa berguna. nilai yang tergantung di dalamnya. Secara umum, Pancasila itu memiliki nilai-nilai dasar, yaitu yang kami ketahui semua bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang masing-masingnya terdapat nilai-nilai dasar di dalamnya. Yaitu yang pertama, sila pertama yaitu nilai ketuhanan, sila kedua itu nilai kemanusiaan, sila ketiga itu nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Selain nilai tersebut, Pancasila yang merupakan dasar negara kita dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jati diri kita, memiliki ciri khas dan karakteristik yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang dimiliki oleh negara lain. Apa saja perbedaannya? Kita lihat dari masing-masing silanya. Karakteristik dan ciri khas Pancasila tersebut itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ditekankan ciri khas dan karakteristiknya yaitu mengandung pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam. Yang kelima, keadilan sosial sebagai warga negara Indonesia. Kita harus selalu mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan masyarakat itu kehidupan sekolah, kehidupan keluarga, dan di lingkungan pergaulan ananda masing-masing. Seperti apa sikap kita dalam mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila? Kita dapat mengacu pada butir-butir pengamalan Pancasila. Apa saja butir-butir tersebut yang dapat kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir tadi sudah mengembangkan sikap saling ada 10 butir mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir-butir pengamalannya. Itu berikut. Pengamalan nilai persatuan ini dapat kita ke yang telah ditetapkan dalam musyawarah dengan lapang dada dan terang gaya hidup lingkungan. Lagi kita menggunakan demikianlah penjelasan materi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagi yang Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki nilai-nilai yang tergantung di dalamnya. Secara umum,
mengakui adanya Tuhan dan yakinkan yang hidup di NKRI Ini secara umum materinya pada sumpah itu, tapi jawaban tadi kenapa Pancasila, jawaban Kaila sama jawaban Indra, pertanyaan Kaila sama Wilda tadi udah ada jawaban dari video ini. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita dan menjauhi apa yang dilarangnya. Apa tujuan kita, apa arah kita, dan apa pedoman kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam. Udah silakan diselesaikan. Pancasila itu memiliki nilai-nilai yaitu Udah silakan diselesaikan. Apa hubungan kerukunan itu kan kita videonya tentang kerukunan ya, kerukunan dalam kehidupan beragama. Misalkan dalam memiliki Islam, Kristen, dan Islam, kehidupan itu masih tetap menjalin yang di Pancasila ini. Kaji mana dari fungsi Pancasila ini yang termasuk dalam mengarahkan ke dalam pembangunan itu. Tapi salah satunya kalau di sini kan nggak ada yang gambar pembangunan itu masuk pembangunan moral dalam bertingkah laku. Moral itu maksudnya adalah mengarahkan kita ke arah yang lebih baik dalam bertingkah laku. Itu masuk pada fungsinya. Terus ada yang bisa dilihat tentang karakter. Ini sudah itu gambarnya dalam kerukunan itu pribadi bangsa Indonesia yang satu mengembangkan pribadi. Silakan dilanjutkan ya, jangan bingung ya. Video tadi kan, video itu kan iya, arti pentingnya kan dijadikan pedoman. Bayangkan arti penting itu maksudnya adalah bayangkan apabila tidak ada Pancasila itu, apa yang terjadi dalam hidup? Oh iya, ini arti pentingnya adalah arti pentingnya dia yang kamu katakan tadi. Apa Pancasila itu? Maknanya sebagai dasar berupa kita itu kan memiliki agama yang berbeda-beda dan diakui oleh Pancasila. Sehingga dengan menjadikan Pancasila ini sebagai tidak kan? Jadi konflik. Ini kan karena video ini bisa diputar itu jadi. Ayo Dan, mau tidur deh. Beberapa pertanyaan. Sudah. Nah, maksudnya udah kejawab semuanya. Jawabannya. Ini jawabannya kan? Iya. Yang di atas tentang video udah bisa didiskusikan. Itu yang di bawah. Didiskusikannya dua kan si apa lagi dari diskusikan ada tiga ya. Iya, kan diskusi
Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa. Sama yang mana? Kalau di sini lebih dari yang lain itu fungsi. Kalau mengapa Pancasila dijadikan pandangan hidup ini? Karena Pancasila dijadikan pandangan hidup karena apa? Iya yang jawabannya ini samanya sama 3. Mengapa? Apa jawabannya? Baca ini bukan karena Pancasila ini merupakan ini aja yang dijelaskan karena Pancasila itu sudah merupakan konsensusnya. Sini kita jawabnya. Gambarannya terakhir tadi apa? Pancasila itu memiliki gambaran yang terakhir. Apa yang sudah diusahakan? Apa? Bisa ngembangkannya. Yang ngembangkannya Udah siap Pak? Satu lagi yang terkait video dan juga udah. Memberikan Kalau yang nggak bingung, videonya kenakan di karena kita menjelaskan. Kalian sampai mana pekerjaannya, Putri? Udah selesai kan? Bagus. Bentar ya. Chandra. Yang mana? Yang dua. Apa Dan Pancasila dapat digunakan Nah, silakan Putri. Bisa? Tinggal tambah apa kata-kata kalian memakai kata-kata. Nah, mana lagi? Selagi Bapak di sini mana yang ditayangkan ini? Videonya apa? Videonya bisa ditayangkan. Tapi di video itu adalah beberapa kali berhubungan isi video itu misalkan sambil dengan kata diskusikan Jelas ya. Kamu diskusikan Pak 2 sama Kailan. Kira-kira apa langsung Kailan catat. Jadi citranya dia lagi hubungan video tersebut dengan hubungan kerukunan. Siswa lagi
Soal yang ini dibuat Pak. Nggak jawabannya. Kalian udah dapat pertanyaan apa? Dah siap semuanya? Dah? Baik, karena udah siap semuanya, kita masuk pada tahap pembuktian atau verification. Silakan kelompok pertama, siapa yang mau tampil? Indra, kelompok Indra, silakan. Hah? Ya, siapa moderator, siapa yang menyajikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang akan dibacakan oleh Indra. Pada Indra dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan kredit manual. 1. Jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jawab. Jadikan pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengapa kita harus bermusyawarah menemukan kesepakatan? Jawab. Kita harus bermusyawarah karena untuk menerima pendapat orang lain dan untuk mencapai kata-kata mufakat. 3. Apa yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Jawab. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki nilai-nilai moral dan kesatuan yang utuh dan
serta dijadikan pedoman dalam hidup. Udah ya? Udah Pak, pertanyaan dari teman-teman sudah Pak. Udah, yang videonya? 1. Video tersebut menyebutkan hubungan yaitu pedoman untuk menghormati dan menjaga Pancasila dalam kehidupan beragama. 2. Pancasila berfungsi untuk kepribadian sopan serta moral kehidupan beragama. 3. Jika tidak adanya Pancasila dalam kehidupan beragama, akan terjadi konflik dan permusuhan. 4. Arti penting Pancasila dalam kehidupan beragama yaitu dijadikan pedoman dalam perbedaan di agama-agama. Sekian, terima kasih. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Kalau ada salah dan yang kami mohon maaf. Saya ada yang mau menambahkan teman-teman? Kami persilakan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Silakan kalau ada yang mau menanggapi dari penampilan kelompok 3. Bertanya boleh, memberikan masukan terhadap jawabannya pun boleh. Silakan, ada yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan? Atau bertanya terkait jawabannya boleh juga. Silakan. Putri kira kelompok Wilda, Putri, coba ada kira-kira kelompok 4. Ada Putri? Katanya. Belajarnya terlalu cepat. Kalau masih pendapat menunjuk dulu Bella, nggak ngasih langsung. Yang itu ada kelompok 3. Bacanya terlalu cepat. Ada pembukaannya dulu. Baik, kami dari kelompok 4 ini menanggapi penampilan dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok Nah, 4 itu kan bagus. menanggapi kelompok 3 membacanya terlalu cepat. Terus Tolong diulang. terus apa lagi? Itu saja. Ada pertanyaan? Terima kasih. Silakan ditanggapi dan kata kelompok 4 pembacaan materi dari kelompok 3 terlalu cepat dan bertele-tele. silakan ditanggapi dan Terus. Terima kasih kepada kelompok 4. Menjadi Terima kasih kelompok 4 yang sudah memperbaiki hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? silakan ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan lagi? Baru kelompok 4 yaitu Bella sudah mempercatat. Dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada? Dari Nova ada Nova? Baik, sepertinya tidak ada. Kita ucapkan terima kasih untuk kelompok 3.
untuk penampilannya. Untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau tampil? Ayo Pak. Baik, kelompok 1. Silakan. Silakan disimak materinya. Jadi ada masukan dari kelompok 4 tadi Dafa bahwa pembacaan materi dari kelompok 3 terlalu cepat. Jadi jangan cepat-cepat baca materinya, jelas intonasinya. Dan silakan kelompok 1 moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman tadi akan dibacakan oleh Kaila. Baiklah, saya akan membacakan mengidentifikasi masalah. 1. Apa yang terjadi apabila tidak ada Pancasila sebagai pandangan hidup? Karena jika tidak ada Pancasila, negara Indonesia akan mudah terpecah belah sebab banyaknya perbedaan dan keberagaman. Simak lagi kalau ada yang mau ditanyakan. 2. Kenapa harus ada musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan? Karena dengan bermusyawarah kita dapat mendengarkan pendapat orang lain dan akan mendapatkan kesepakatan bersama yang sempurna. 3. Mengapa Pancasila dijadikan pandangan hidup? Karena Pancasila merupakan prinsip asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, dan Pancasila dapat digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Simak, oke, ini ada pertanyaan nanti. Kerumunan di video tersebut dapat terjadi karena mereka Jangan ketawa, nggak apa-apa. karena mereka telah mengamalkan nilai-nilai Islam. 1. Kerukunan di sekolah dalam sehingga laku dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 3. Karena jika tidak ada Pancasila sebagai pandangan hidup, orang-orang di dalam video tersebut tidak akan rukun. 4. Karena Pancasila dijadikan landasan dan pokok dasar untuk melakukan sesuatu. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin menanggapi dan memberikan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Putri, kelompok 3 ada. Kelompok 2 ada. Nova? Ada. Harapan itu kan nggak muncul. Itu penampilannya bagus, sudah tanya apa? Oke. Nah, silakan Oki. Silakan. Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi saya akan menanggapi penampilan dari kelompok 1. Penampilannya bagus, tapi agak ada ketawa-ketawa. Iya bagus, nggak apa-apa.
Itulah tanggapan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan Indra. Baiklah, saya akan menanggapi penampilan dan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Penampilannya dan suaranya kurang karena memakai masker dan dari buka. Tapi prokes. Bicara dan saya akan menambahkan jawaban dari soal nomor 3. Kenapa Pancasila dijadikan pandangan hidup? Yaitu karena Pancasila memiliki moral dan ciri-ciri yang memiliki kesatuan yang utuh. Sekian, terima kasih. Baik. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi penampilan kami. Apakah ada yang ingin menanggapi dan bertanya? Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu kita sedikit lagi, jadi kita cukupkan 2 kelompok saja yang tampil ya. Mungkin kelompok yang belum tampil bisa diberikan kesempatan untuk pertemuan berikutnya. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, simpan dulu bukunya. Masih ada yang diragukan atau yang masih mau ditanyakan dalam menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul tadi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Dapat kelompok 1? Nggak ada. Kelompok 3? Indra? Ada? Tidak, Pak. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok yang telah menampilkan hasil diskusinya, dan tidak ada materi atau pengetahuan yang kamu semua ragukan lagi dari kegiatan tersebut tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kira-kira apa yang bisa kamu semua simpulkan? Apa yang kamu bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa maknanya? Dijadikan pedoman. Ayo silakan Indra. Pancasila adalah pandangan hidup, dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dan menjalankan moral. Bagus. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Indra tadi, semua nyimak dulu bahwa Pancasila itu dijadikan pedoman acuan dalam bertingkah laku oleh siapa? Masyarakat. Oleh masyarakat. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada 4 tadi. Apa saja? Yang pertama, siapa yang bisa? Putri? Coba Putri. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa saja tadi? Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Iya, fungsinya ada 4 fungsinya tadi. Apa saja? Apa saja? Sebagai, ada yang bisa? Dapat tahu? Yang pertama sebagai apa? Itu yang terakhir. Yang pertama sebagai fungsinya ada. Yang pertama sebagai apa ini? Kalian bangsa. Yang kedua? Yang kedua, Indra?
Yang pertama itu sebagai kepribadian bangsa. Yang kedua sebagai perjanjian luhur. Yang ketiga sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Dan yang terakhir adalah sebagai apa tadi ada acuan dalam bertingkah laku. Iya, sebagai apa itu? Kalau acuan itu sebagai moral dalam bertingkah laku, itu fungsinya. Fungsinya sudah. Yang terakhir arti penting. Apa arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Coba kelompok 3 lagi. Apa arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Ayo, apa Wilda? Bentar, kita kasih. Pancasila sebagai pedoman setiap hal yang kita lakukan. Ya, arti pentingnya menjadi pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Terus, apabila tidak ada Pancasila ini, apa yang terjadi? Terjadi ketidakrukunan atau ketidakharmonisasi. Itulah arti penting Pancasila. Atau dengan kata lain, arti penting Pancasila ini adalah sebagai sarana pemersatu atau penyatuan seluruh warga negara Indonesia. Baik, itulah kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Kira-kira dari sekian proses pembelajaran, dari sepanjang proses pembelajaran tadi, apa saja kesulitan yang kalian alami? Fungsi Pancasila, Pak. Kesulitan yang kalian alami, apa kesulitan dan hambatan yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Jawaban. Kesulitan dalam menemukan penyelesaian dalam permasalahan itu. Ya, caranya adalah seperti yang Bapak sampaikan juga pada minggu lalu, harus banyak membaca materi di rumah. Minggu lalu kan Bapak bilang baca materi tentang itu. Kurangnya kamu semua apa? Kurang membaca. Kamu harus membaca materi agar kamu bisa menyelesaikan identifikasi masalah yang dilakukan oleh teman-temanmu. Lalu apa manfaat kita mempelajari materi seperti yang Bapak sampaikan tadi? Setelah mengetahui fungsi, setelah mengetahui arti penting Pancasila ini, kamu semua diharapkan mampu saling menghargai dan saling menghormati di antara keberagaman dan perbedaan. Jangan sampai terjadi konflik di antara perbedaan yang ada. Bisa dipahami? Baik, untuk melihat perkembangan dan untuk melihat sampai di mana tercapaian tujuan pembelajaran tadi, silakan keluarkan kertas 1 lembar. Silakan keluarkan kertas 1 lembar. Apa? 1 individu per individu. Baik, silakan jawab pertanyaan dari Bapak ini. Pertanyaan pertama. Enggak, jawabannya aja. Menurut pendapatmu, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Silakan dijawab. Iya, jawabannya aja. Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kan dari situ kan tadi bersama. Masa kayak ingat juga?
uraikanlah apa yang terjadi apabila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tidak ada di negara Indonesia ini. Uraikanlah apabila Pancasila tidak ada sebagai pandangan hidup bangsa di negara Indonesia ini. Sudah? Nanti dikumpulkan sambil pulang saja. Sudah jawabannya? Dan silakan disimpan bukunya dan tinggalkan kertas itu di atas meja, dikumpulkan nanti sambil pulang aja ini. Untuk kita akan mempelajari tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi Bapak harapkan supaya kita bisa menyelesaikan identifikasi permasalahan, baca bukunya di rumah. Silakan baca materi terkait dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila ini. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, mungkin pembelajaran Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas keaktifan, atas dukungan kalian selama pembelajaran ini. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk pembelajaran kita. Sebelum pulang dan kembali ke rumah masing-masing, silakan ketua siapkan dan kita berdoa untuk pulang. Corona. Terima kasih buat ini ya. Ini bukunya punya buku siapa tadi?